Kali ini Gen Film akan merangkum alur cerita film iBoy yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Adam Brother. Diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Kevin Brooks. Tentang seorang mahasiswa yang menjalani operasi di kepalanya setelah ditembak oleh penjahat. Di mana beberapa fragmen ponsel masih tertanam dalam otaknya. Sehingga dia memiliki kemampuan luar biasa untuk meretas jaringan dan setiap benda yang menggunakan listrik hanya dengan pikirannya. Dan inilah alur cerita film iBoy. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa bernama Tommy dengan sahabat masa kecilnya, Danny. Tommy menyukai seorang wanita bernama Lucy Walker. Di sana juga ada preman kampus bernama Eugene. Tommy tinggal bersama dengan nenek Wendy setelah kematian ibunya. Malam itu Tom keluar karena bosan dengan tingkah nenek Wendy. Di jalan Tommy menemukan pintu rumah Lucy terbuka sedikit karena penasaran. Tommy masuk dan dari dalam terdengar suara jeritan samar-samar. Ternyata 4 orang penjahat sedang memperkosa Lucy dan salah satunya merekam adegan tersebut. Sehingga 4 orang penjahat mengejarnya. Sambil berlari Tommy berniat menghubungi seseorang untuk meminta bantuan dan penjahat yang memegang pistol menembak Tommy. 10 hari kemudian Tommy terbangun di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau kepala sebelah kanannya telah dioperasi namun ada bagian komponen ponsel yang tertinggal dalam otaknya tak bisa dikeluarkan karena telah masuk ke jaringan otak. Jadi Tommy tertembak saat ia meletakkan ponsel di telinga kanan, karena Tommy berusaha menelpon polisi untuk meminta bantuan dan peluru itu tepat mengenai ponsel tersebut sehingga beberapa komponen ponsel ikut masuk ke dalam kepala Tom bersama dengan peluru. Setelah menjalani pemeriksaan Tom diizinkan pulang. Setelah dia pulang ke rumah keanehan mulai terjadi pada diri Tommy. Tommy bisa mendengar percakapan orang lain di telepon meski dia tidak menggunakan alat apapun. Beberapa hari kemudian, Tommy mengunjungi Lucy dan minta maaf karena malam itu tidak bisa menolong Lucy. Lucy tidak mempermasalahkannya karena semua sudah terjadi, sudah beruntung tidak ada yang mati. Namun Tommy punya pemikiran berbeda, dia berniat mengungkap pelaku yang memperkosa Lucy. Kali ini di saat Tommy pulang ke rumahnya suara-suara dari percakapan telepon mulai terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tommy mulai melihat angka dan gambar seperti sistem, mulai muncul melayang di depannya dari benda-benda yang menggunakan listrik. Karena penasaran lalu membuka dinding jendela kamarnya dan malam itu, dunia terlihat berbeda di mata Tommy. Dia melihat dunia seperti sebuah sistem komputer yang di setiap sudut kota bisa diakses kapanpun. Tommy merasakan pusing dan kemudian Tommy akhirnya pingsan. Pada saat Tommy masuk ke kampus setelah libur pasca operasi Tommy kembali bertemu Danny dan mengatakan kalau dia curiga Eugene terlibat dalam aksi pemerkosaan. Si Daddy menyanggahnya kalaupun Eugene nakal dia masih punya batasan. Pada saat di jalan Tommy melihat semua transaksi internet di sekelilingnya. Sampainya di kampus Tommy tanpa sengaja melihat pesan video milik Eugene dan itu adalah video pemerkosaan Lucy. Mengetahui kenyataan itu Tommy yang emosi dengan tanpa sengaja peledakan ponsel milik Eugene. Malam hari Tommy pergi ke pesta yang diadakan anak kampus. Di sana dia memperhatikan Eugene dan mengidentifikasi 3 orang lainnya, yang ternyata 3 lainnya adalah anak buah Eugene. Tommy berjalan mendekati Eugene, namun Danny mencegah dan menyeretnya keluar. Di luar sekali lagi Tommy mengatakan pada Danny kalau Eugene adalah pelaku pemerkosaan Lucy namun Danny sekali lagi menyangkalnya. Tommy pergi menemui Lucy untuk menghiburnya, namun di sana Tommy dan Lucy melihat Eugene dan 3 anak buahnya sedang berjalan dengan santainya. Saat itu juga ekspresi Lucy berubah. Tommy kemudian menyadarinya, kalau Lucy tahu kalau pelaku yang memperkosanya adalah Eugene. Mulai malam itu Tommy memulai aksi terornya dengan mengirim pesan tidak dikenal kepada kelompok Eugene. Malam itu Tommy mulai mempelajari cara melepas ponsel server dan berbagai perangkat, seperti komputer dan internet lainnya. Esok harinya Tommy mulai memperhatikan sinyal ponsel Eugene dan dengan meretas ponselnya.
Ternyata Eugene akan mendatangi Kat, yang tak lain atasan Eugene dalam Syarikat Pengedar Ganja. Pada malam hari berikutnya, Tommy belajar menetas semua perabot di rumah Eugene dan teman-temannya. Sehingga segala kegiatan Eugene dan teman-teman dapat dipantau oleh Tommy. Keesokan harinya di kampus, saat dosen menerangkan mata kuliah melalui proyektor, Tommy pun meretas proyektor kampus dan menayangkan aksi teman Eugene yang tak senonoh. Tommy kemudian menceritakan kejadian memalukan itu kepada Lucy. Lucy kembali terhibur dengan apa yang diceritakan oleh Tommy. Dan tanpa sepengetahuan Lucy, lewat pikirannya Tommy kirim pesan tak dikenal kepada Lucy. Dan Tommy menamai dirinya sebagai A-Boy K pada Lucy dan mengakui kalau A-Boy yang melakukan peretasan video. Tommy kemudian mengajak Lucy untuk bersantai di pinggir sungai. Terlihat semua trauma Lucy sudah mulai membaik. Dan di sana Tommy menyatakan perasaannya pada Lucy. Malam harinya saat Tommy dan Lucy pulang dari kencannya, Eugene menghadang mereka di jalan. Eugene mengira kalau Tommy dan Lucy yang selama ini meneror mereka. Malam itu Tommy membuktikan kata-katanya pada Lucy. Tommy tidak lari dan dengan berani menghadapi Eugene. Saat Eugene hendak menghajar Tommy, tiba-tiba Tommy mengirim pesan tak dikenal pada Eugene dan anak buahnya secara bersamaan hingga Tommy dan Lucy dapat meloloskan diri. Malam itu juga, Eugene dan 3 temannya hendak mencuri mobil. Ketika mereka naik ke dalam mobil, tiba-tiba mobil terkunci sendiri dan mesin mobil juga menyala sendiri. Akhirnya karena terlalu panas, mesin mulai mengeluarkan asap di dalam mobil yang mulai terbakar pun panik. Dan lewat radio Tommy menanyakan mengapa kalian menyerang keluarga Walker dan memperkosa Lucy. Pada akhirnya karena takut salah satu teman Eugene mengatakan kalau mereka disuruh oleh Kat. Sementara itu di tempat Kat ada Kyung dan Nam, namun tanpa diduga Danny sahabat Tommy juga ada di sana. Tiba-tiba di televisi muncul mobil Kat yang dikencingi oleh seseorang. 3 orang yang dipimpin oleh Kat keluar memeriksa mobil tersebut. Tommy mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam markas Kat dan mengacak-acak tempat mereka. Barang-barang yang berhubungan dengan listrik diledakkan oleh Tommy dengan pikirannya. Tanpa diduga oleh Tommy ada banyak bungkusan ganja di sana. Tommy mengambil semua ganja dan pergi. Tommy kembali melancarkan aksinya. Kalian ini ia memasuk ganja ke dalam bungkusan kecil dan meletakkannya di tempat Eugene dan anak buahnya. Pagi harinya polisi menangkap kelompok Eugene dengan barang bukti ganja bersama mereka. Sedangkan Kat saldonya di ATM-nya dijadikan 0. Tommy sendiri melacak keberadaan Elman namun hasilnya nihil. Keberadaan Elman tidak bisa terlacak oleh sistem seperti ada sesuatu yang melindunginya. Malam itu juga dengan perintah dari Kat, semua anak buahnya disuruh mencari tahu keberadaan A-Boy. Dengan menyita semua laptop dan barang elektronik yang bisa digunakan untuk meretas, namun mereka tidak tahu kalau A-Boy tidak membutuhkan alat elektronik untuk meretas. Tommy kembali menangkap transaksi narkoba milik Elman. Malam harinya Tommy berniat menggagalkan transaksi besar tersebut. Nenek Wandi yang khawatir dengan perubahan sikap Tommy, ia pun keluar menemui Danny. Dia berpesan agar Danny mengawasi dan menolong Tommy. Danny pun mengiyakannya permintaan Nenek Wandi. Sedangkan Tommy terus mengikuti mobil Kat, ia kehilangan jejak karena Kat membuang ponselnya ke tempat sampah. Saat itu Tommy hendak pergi, tiba-tiba Tommy mendengar suara pesawat. Barulah Tommy terpikirkan untuk meretas satelit. Akhirnya keberadaan Kat ditemukan kembali oleh Tommy. Tommy melanjut mengikutinya hingga sampai di pelabuhan. Di sana terdapat seorang penjaga. Tommy kemudian mempelajari ilmu bela diri lewat internet. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, ia membakar narkoba tersebut. Ketika Tommy hendak pergi tiba-tiba anak buah Kat muncul. Mereka memukuli Tommy. Tommy berhasil menggunakan frekuensi tinggi untuk mengganggu pendengaran mereka. Sehingga Tommy berhasil lolos.
Pagi harinya Tommy terbangun di tempat sepi di pinggir sungai. Sedangkan di kampus Lucy terus menunggu Tommy karena mereka sudah berjanji akan mengikuti ujian bersama. Sesampainya di kampus, ujian sudah berakhir. Lucy marah namun Tommy terus berusaha membujuk Lucy. Sehingga mereka keluar gedung kampus, di sanalah Lucy menoleh ke belakang dan terlihat mayat tergantung. Mayat tersebut adalah mayat teman Eugene yang membocorkan informasi keberadaan Kat. Tommy sangat merasa bersalah, dia mulai merasa penyebab semua masalah dirinya dan kemampuannya. Kemudian Tommy menemui dokter yang membedah kepalanya. Ia meminta dokter itu untuk mengeluarkan serpihan ponsel yang tertinggal di kepalanya, namun si dokter menolak karena serpihan itu sudah tertanam jauh dalam otak Tommy, mengeluarkannya sama dengan bunuh diri. Lalu Tommy pulang ke rumahnya dengan penyesalan dan rasa bersalah. Tiba-tiba setelah masuk ke rumah si gendut, Kill menodongkan pistol ke kepala Tommy. Dan di dalam sudah ada Elman, tak lain bos besar mereka. Di dalam sana juga ada Kat yang menyandra nenek Wendy. Anehnya Tommy tak bisa melihat wajah Elman. Ada sesuatu yang mengganggu penglihatan Tommy. Elman yang sudah mengetahui kemampuan Tommy, Elman mengancam dengan Lucy yang ditahan oleh Eugene. Tanpa diketahui siapapun, Tommy meretas ponsel milik Eugene untuk memanggil polisi. Kembali ke tempat Tommy, Elman memanggil Danny dan ternyata Danny lah yang memberitahukan pada Elman jika Tommy adalah e-boy. Kemudian Elman meminta Tommy meretas bank agar mengisi saldo rekeningnya yang kosong. Dengan kemampuannya Tommy berhasil mengisi saldo rekeningnya sedikit demi sedikit. Di tempat Lucy dan polisi mendatangi tempat tersebut karena ponsel Eugene terus-menerus menghubungi pihak polisi. Namun Eugene beserta temannya berhasil lolos, akan tetapi Lucy yang melihat pistol di lantai langsung menodongkan pistol pada Eugene dan kedua temannya. Saat Lucy ingin pergi dari tempat itu, ia bertemu dengan Elman yang membawa Tommy yang sedang ditodong pistol oleh Kat. Hingga akhirnya Lucy kembali menjadi sandera dan Tommy disuruh kembali mengisi rekening dengan uang. Namun karena ponsel itu di tangan Elman, sistemnya terganggu. Tommy berusaha meretas ponsel tersebut. Akan tetapi bukan uang yang ditambahkan dalam rekening Elman, Tommy ingin meledakkan ponsel tersebut. Tiba-tiba semua ponsel meledak. Setelah semua anak buahnya dikalahkan, Elman keluar dan Tommy mengejarnya. Elman menyerang Tommy dari belakang. Pertarungan pun terjadi. Sewaktu Elman hendak membunuh Tommy, Lucy menembakkan pistolnya ke atas. Selanjutnya Lucy dengan berani menembak Elman, yang mengenai tangan Elman. Akan tetapi karena Lucy gugup, ia tak bisa mengendalikan diri setelah menembak Elman. Sehingga Elman berhasil menangkap dan memukulnya, Lucy pun pingsan. Tommy yang melihat hal itu, dengan amarah dan tenaga tersisa Tommy mengeluarkan kemampuannya yakni kejut listrik yang mampu melumpuhkan Elman. Setelah kejadian malam itu, Tommy kembali koma. Ia tersadar di dalam rumah yang ditemani oleh nenek Wendy. Setelah badannya sehat ia kembali ke sekolah, ia bertemu dengan Daddy. Daddy pun menyesali segala perbuatannya pada Tommy. Dan film pun ditutup dengan kencan Tommy bersama Lucy. Film pun selesai. Sekian dulu alur cerita dari Gen Film. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombolnya, agar kami tetap semangat berkarya.